Rahajang Purnama Semeton Sami dimanapun berada. Saya akan mencoba membahas beberapa hal. Yang pertama adalah acintya. Acintya artinya tidak terpikirkan dan tidak berwujud. Itu mengandung makna bahwa memang Tuhan itu tidak bisa diwujudkan dan dipikirkan. Pertanyaannya begini, kalau memang tidak bisa diwujudkan dan dipikirkan, bagaimana cara kita menyembah Tuhan? Kan itu pertanyaannya. Jadi kemahakuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kita wajib memuji beliau dengan segala pujian dan pujaan dengan bahasa-bahasa yang indah. Itulah berpikir kita terhadap kekuatan Tuhan. Makanya ada mantra Yarcanam Sarwa Pujanam. Artinya wujudkanlah dengan segala puja-puji, dengan segala mantra. Dan ajaran Bali mewujudkan mantra itu dengan Banten, yantra. Karena di Bali mantra, yantra, dan tantra. Nah, Banten inilah wujud kekuatan dan kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan. Makanya Banten sering dikenal dengan Peragan Betara. Nah, itulah daripada wujud daripada kekuatan dan kebesaran Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau hari ini ada kelompok-kelompok yang belajar Weda, kemudian mengganti Banten dengan Agnihotra, kemudian mengganti dengan kertas seperti Caru itu, dan lain-lain itu, atau hanya dengan japa saja, Kirtanam, nah ini tidak cocok di Bali, keliru ya. Kalau di luar sana silahkan. Jadi tafsir ajaran Bali sudah sesuai dengan Weda. Sesungguhnya Weda-Weda atau mantra-mantra atau Shruti-Shruti Smriti India sangat sesuai di Bali kalau ditafsirkan dengan benar. Kemudian Mahabharata. Mahabharata ini diyakini oleh beberapa banyak orang bahwa kejadian itu nyata. Kan begitu tuh. Sehingga banyak orang tirtayatra ke India dan sebagainya tuh. Mewujudkan tokoh-tokoh daripada Mahabharata seperti Krishna Tuhan, Arjuna Tuhan. Kalau di Bali itu keliru, kalau di luar sana di Hindustan silakan ya. Jadi Mahabharata ini adalah sebuah cerita. Cerita hasil daripada pencapaian spiritual tertinggi dari begawan biasa. Itu jelas disebutkan dalam Sara Samuscaya, karangan Wara Ruci. Sara Samuscaya ini adalah intisari daripada Mahabharata. Telah disebutkan di Prakata 456 bahwa Mahabharata adalah cerita. Makanya disebutkan Mahabharata adalah bagian dari itihasa. Jadi sebelum membaca Shruti, maka wajib didahului dengan membaca itihasa agar lebih mudah memahami Shruti. Itihasa ini artinya kan itu yang terjadi. Itu yang terjadi itu bukan berarti kejadian yang diceritakan Mahabharata itu benar-benar terjadi fakta. Bukan itu. Itu yang terjadi artinya apa yang dicadurkan, apa yang diceritakan dalam keseluruhan Mahabharata, itulah yang terjadi dalam dunia ini. Hari ini, dari dulu sampai hari ini. Bisa lihat ya, di situ ada sifat-sifat manusia yang culas, yang baik, yang abu-abu, kemudian yang kuat, yang sakti, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang terjadi hari ini. Itu maksudnya arti daripada itihasa. Sementara tafsir luar sana dikatakan bahwa fakta. Lalu ternyata lagi kan di situ di India ada Kurukshetra katanya. Ya bisa-bisa saja. Mungkin para pendahulunya, para leluhurnya saking senangnya dengan cerita itu lalu diwujudkan ini loh Kurukshetra gitu. Agar lebih mudah memahami, diwujudkan. Sebenarnya yang namanya itihasa, Purana itu semua tentang pertempuran antara kebaikan dan keburukan. Jadi semua tokoh dalam Mahabharata, semuanya tanpa kecuali, termasuk tempatnya adalah karya, imajinasi daripada begawan biasa yang telah mencapai spiritual tinggi. Dan kisah Mahabharata ini luar biasa, mengandung makna filosofis tinggi. Inilah yang terjadi. This happened in this world today. Itu yang disebut dengan itihasa. Kemudian dulu Mahabharata originalnya terdiri dari 8.000 sloka. Sekarang menjadi 120.000 sloka.
Dari mana 112 loka lagi datangnya tuh? Ini perdebatan semua. Nah, Mahabharata ini dalamnya ada Bhagavad Gita. Nah, Bhagavad Gita ini juga dikatakan Shruti oleh kelompok-kelompok asing sampradaya dan menjadi kitab utama mereka. Padahal Bhagavad Gita hanya bagian kecil dari Mahabharata dalam Bhisma Parwa. Bhagavad Gita ini juga banyak versi di dunia, ada 44 versi. Kemudian di Kashmir sana itu 745 sloka. Padahal sebagian besar Bhagavad Gita 700 sloka. Jadi masih perdebatan semua. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang kembali lagi Ongkara dan Omkara. Ongkara, Okara dengan ulu candra pastilah harus dibaca dengung. Ya, apapun aksara Bali yang berulu candra itu pasti suaranya dengung. Sa misalkan dikasih ulu candra jadi sang, ba misalkan ulu candra bang, ta misalkan ta, dan sebagainya dan sebagainya. Maka o kalau dikasih ulu candra adalah ong. Ongkara ini jelas dalam Jalan Islam disebutkan tentang proses penciptaan. Dari Shunya, kemudian ketara nada, kemudian windu, berputar, kemudian jadi ada candra, masuk menjadi ke wiswa. Okara itu berada tedong. Tedong ini artinya dirga, ya, suara panjang. Jadi kalau ada tedong di depannya ada huruf, maka huruf itu jadi double, dia panjang. Dia. Om. Jadi kalau pelafalannya hari ini semua om, kita masih bisa toleransi. Karena bisa saja berakhir om ya, om ya. Tetapi kalau penulisannya Okara ulu candra dengan om, ini super keliru. Tidak ada aksara Bali ulu candra dibaca om. Kita punya Okara dan ulu candra itu om dibaca tuh. Om tepatnya ya, tapi om ya. Yang tepat hanyalah aksara Dewanagari India punya. Dan kita tidak menggunakan aksara Dewanagari itu. Inilah salah satu daripada doktrin tersembunyi, hidden doktrin, ajaran-ajaran India agar menjadi satu kesatuan Hindu. Jadi ada usaha penyeragaman nih. Jadi Hindu itu sebenarnya kan keberagaman. Kalau dipaksakan sama akan merusak keberagaman Nusantara. Banyak usaha-usaha penyeragaman. Ada lagi nih yang baru dari pemangku, jadi Pinandita. Padahal identitas Bali tidak boleh dihilangkan. Ini kalau dibiarkan terus-menerus begini, maka identitas kita, hakikat ajaran Bali akan hilang. Ini yang tidak disadari oleh banyak orang Bali. Nak Bali terutama. Makanya kami terus menghembuskan ini sebagai pemantik agar Nak Bali mau belajar ke dalam ajarannya sendiri. Kita punya Sang Hyang Weda, kita punya turunannya banyak, tattoo, macam-macam lontar itu. Itu yang kita gunakan. Jadi ajaran Bali itu sangat jauh berbeda dengan ajaran-ajaran luar. Di sana banyak sekte, kemudian banyak parampara, belum menjadi satu. Dan mereka mentuhankan satu Istidewata, wujud dan sebagainya, jauh berbeda. Mereka sendiri aja belum bersatu. Nah kita sudah satu kesatuan, ajaran Bali, ajaran Gama Bali, dan menjadi Hindu Bali setelah diakui menjadi agama di Indonesia. Tiba-tiba menjadi Hindu Dharma Indonesia, kemudian hanya menjadi Hindu. Nah ini usaha-usaha mereka nih, agar keseragaman. Itulah sebenarnya tujuan-tujuan daripada agama ini bergeser ke tujuan organisasi. Kesepakatan-kesepakatan keliru yang diyakini oleh banyak orang ini memang susah untuk dikembalikan lagi. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa. Kita harus berusaha terus menghembuskan ini untuk kembali ke ajaran tafsir Gama Bali, bukan tafsir daripada Hindustan, apalagi Sampradaya. Kita bisa lihat contoh kekeliruan yang diyakini banyak orang menjadi kebenaran. Bulan misalkan, bulan diyakini bersinar sendiri. Berabad-abad itu, akhirnya ternyata bulan tidak bersinar sendiri, mendapat sinar dari matahari. Kemudian bumi ini datar katanya. Kemudian Galileo mengatakan bahwa bumi bulat sampai terbunuh Galileo itu. Berabad-abad juga
kekeliruan itu jadi kebenaran. Akhirnya apa? Bumi itu bulat, seperti telur angsa. Dan Omkara diganti Omkara, ini baru 50 tahun kok. Bisa. Kami sangat yakin bisa dikembalikan. Asal keyakinan anak Bali sendiri akan ajarannya bertumbuh, mulai belajar, mengeksplor daripada ajaran-ajaran Bali. Ciao.